Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Rum Putri Wicaksana dengan NPM 2478239. Jadi pada video ini saya akan melakukan tahapan data cleansing dan statistik deskriptif menggunakan dataset Ames Housing. Nah, dataset ini berisi informasi tentang properti rumah di kota Ames, yaitu seperti ukuran tanah, kondisi bangunan, lingkungan, hingga harga jual rumah. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk menyiapkan data agar bersih dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut, serta memahami karakteristik datanya melalui statistik deskriptif, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, terus di sini, di sini kan kita diminta untuk menjelaskan software, library yang digunakan, cara membaca dataset, serta menyebutkan data dan isi kolom. Kemarin saya sudah membuat kodenya. Nah, di sini kita menggunakan software yaitu Google Colab yang berbasis Python. Nah, library yang kita gunakan di sini ada Pandas yang berfungsi untuk mengolah data tabular atau tabel. Di situ ada NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib digunakan untuk visualisasi dasar, dan Seaborn digunakan untuk visualisasi statistik yang lebih menarik, yaitu yang berupa gambarnya. Nah, sini ada perintah from google.colab import files yang digunakan untuk agar kita bisa mengupload data, agar si Google Colab ini nantinya bisa membaca data kita, yaitu Ames Ames Housing. Nah, sini kita upload filesnya. Nah, tadi kan diminta untuk membaca data juga. Nah, di sini kita menggunakan fungsi df sama dengan pd read csv untuk membaca filenya. Nanti setelah file berhasil dibaca akan muncul tulisan nama file serta ukuran data yang berupa baris dan kolomnya. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab sebagai softwarenya dan Python. Ini ada penjelasan library-nya. Di sini kita kalau kita praktekkan satu persatu, nanti dia akan muncul choose file, yaitu dimana kita diminta untuk masukkan file yang kita inginkan untuk dibaca Google Colab ini. Di sini kita menggunakan file Ames Housing. Nah, tunggu sampai 100% selesai di-upload. Lalu di sini dataset berhasil dibaca oleh read CSV tadi kan. Nama filenya yaitu ameshousing.csv. Ukuran datanya ada 2930 baris dan 82 kolom. Nah, yang dimana 10 kolom pertama itu ada order, PID, MS subclass, MS zoning, lot frontage, lot area, street, lay, lot shape, line contour, dan beberapa dan 72 kolom lainnya. Di sini diperlihatkan contoh 5 baris pertama datasetnya. PID berisi ini. Nah, selanjutnya pemeriksaan data awal, yang dimana kita akan melakukan pemeriksaan data. Nah, untuk melihat struktur datanya, kita menggunakan perintah df.info. Nah, untuk menentukan fitur kuantitatif dan kualitatifnya, kita menggunakan kode numericals dan categoricals. Nah, nanti dia akan di-print untuk fitur kualitatif dan kuantitatifnya. Selanjutnya kita diminta mendeteksi kolom dengan tipe data salah, angka disimpan sebagai teks menggunakan wrong type calls. Nah, salah. Ini setelah di running, kok nggak bisa sih. Nah, pemeriksaan datanya terdapat 2930 baris dimulai dari 0 hingga 2929. Nah, datanya berjumlah 28 kolom. Nah, di sini kolomnya ada nama-nama kolomnya serta jumlah rentan barisnya dan
tipe datanya. Di sini ada integer, ada objek, ada float. Nah, selanjutnya ada tipe datanya ada 11 float, ada 28 integer dan 43 objek. Nah, fitur kuantitatifnya berjumlah 39 kolom, yaitu dari order, PID, MS subclass, load frontage, load area, overquell, dan lain-lain. Nah, lalu fitur kualitatifnya berjumlah 43 kolom. Itu salah satunya ada berupa MS zoning, street array, load shape, line contour, utilities, load config, dan lain-lainnya. Nah, di sini setelah dicek ternyata tidak ditemukan kolom dengan tipe data yang salah. Selanjutnya kita akan cek duplikasi. Oh, sepertinya ada yang kelewat. Nah, yaitu di sini kita akan menjelaskan pentingnya memeriksa tipe data sebelum analisis. Kenapa penting? Karena memastikan tipe data sebelum analisis itu merupakan langkah penting dalam tahap pra pemrosesan data. Nah, tipe data yang tepat menjamin ketepatan perhitungan statistik dan mencegah terjadinya error. Jadi pada saat menjalankan fungsi matematis seperti mean, median, atau standar deviasi, jika data numerik tersimpan sebagai teks, bagian yang ini kan udah kita cek ya. Dia nggak ada tipe data yang salah kalau di data kita. Nah, tadi sampai mana? Nah, jika data numerik tersimpan sebagai teks, maka proses perhitungan tersebut tidak dapat dilakukan dan dapat menghasilkan nilai yang keliru. Selain itu, kesalahan tipe data juga dapat menyebabkan hasil analisis menjadi menyesatkan atau salah gitu kan. Misalnya, ketika kolom kode wilayah dianggap sebagai data numerik, padahal seharusnya kan kategorik, yaitu berupa kuantitatif. Dengan memastikan tipe data yang benar, fungsi maupun algoritma analisis dapat bekerja sebagaimana mestinya, menjaga konsistensi serta efisiensi pengolahan data. Nah, oleh karena itu, verifikasi tipe data sejak awal sangat penting agar hasil analisis yang dihasilkan bersifat akurat, valid, dan dapat dipercaya. Oke, selanjutnya ke yang cek duplikasi dan inkonsistensi. Di sini kita akan cek data duplikatnya menggunakan duplicate sama dengan df duplicate kan. Nah, selanjutnya kita akan cek inkonsistensi pada data kategori, yaitu kita ambil kolom kategoriknya dengan menggunakan kode yang kategori calls underscore calls, df select the types exclude np number, kolom tulis ini. Nah, selanjutnya membuat daftar untuk menyimpan hasil cek inkonsistensi dengan kode inkonsistensi underscore calls. Nah, terus selanjutnya kita akan periksa tiap kolom kategori untuk variasi huruf besar sampai huruf kecil menggunakan categorical calls. Ini itu unique false. Nah, jika ada versi huruf besar atau kecil yang berbeda, misalkan RL, caps lock, dan RL kecil, itu akan diperiksa oleh kode yang ini, yang lower false ini. Nah, jika tidak ditemukan inkonsistensi, maka akan muncul bacaan tidak ditemukan kategori dengan perbedaan penulisan huruf besar atau huruf kecil. Nah, di sini setelah dijalankan kodenya itu yang tadi di atas ini, jumlah baris dan data duplikat hasilnya 0. Jadi berarti tidak ada data duplikat yang terdeteksi. Nah, pemeriksaan konsistensi kategori. Tidak ditemukan kategori dengan perbedaan penulisan huruf besar atau huruf kecil. Nah, jelas. Nah, jadi jelas ya, yang jelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi berdasarkan hasil pemeriksaan df duplicate sum ini, yang tadi ini. Mana ya? Nah, ini diketahui bahwa jumlah baris data
duplikat adalah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat data ganda pada dataset. Selain itu, hasil pemeriksaan inkonsistensi pada kolom bertipe kategorik menunjukkan bahwa tidak ditemukan kategori dengan perbedaan penulisan huruf besar dan huruf kecil, sehingga tidak ada kategori yang tidak seragam. Nah, selanjutnya adalah cek missing value. Oke, kita diminta hasil dari DF ISNA atau visualisasi kolom dengan missing terbanyak, alasan memilih median untuk numerik modus untuk kategori. Di sini kita akan menampilkan memeriksa missing value, menampilkan jumlah missing value tiap kolom dengan perintah close. Jadi dengan perintah missing value def isna sort value ascending false. Ini total missing value-nya. Nah, menampilkan kolom dengan missing value terbanyak menggunakan perintah if total missingnya lebih dari 0, max missing close missing value at max. Lalu visualisasi missing value. Nah, tadi kan library dijelaskan di awal bahwa library Matplotlib dan Seaborn ini digunakan untuk visualisasi data. Nah, di sini dapat kita lihat, dapat kita lihat hasil pemeriksaan missing value-nya bahwa jumlah missing value per kolom uratan terbanyak dari Pulkisi yaitu ada 2917, Mix Future ada 2824, Lay ada 2732, Fans 2358 dan seterusnya. Nah, jadi total nilai kosong dari seluruh dataset ada 15.749. Nah, jumlah kolom yang memiliki missing value ada 27 kolom. Nah, di sini tergambar visualisasinya bahwa kolom dengan missing value terbanyak ada di Pulkisi yaitu berjumlah 2917 nih. Nah, ini nama kolom-kolomnya dan ini indeks barisnya. Nah, oh my god. Selanjutnya oke. Alasan memilih median untuk numerik atau modus untuk kategorik itu tadi ya akan dicek missing value. Oke, karena metode dilakukan berdasarkan tipe data yang ada dalam dataset. Untuk data bertipe numerik digunakan median karena nilai tengahnya lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh keberadaan nilai ekstrim atau outlier. Nah, jika menggunakan rata-rata mean, ada nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan hasil menjadi bias dan tidak mewakili kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, untuk data bertipe kategorik digunakan modus karena mewakili kategori yang paling sering muncul. Nah, pendekatan ini dinilai tepat karena data kategorik tidak dapat dihitung secara matematis seperti data numerik. Dengan menggunakan modus, distribusi kategori dalam data tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Secara keseluruhan, penggunaan median untuk data numerik dan modus untuk data kategorik merupakan strategi yang efektif dalam menangani missing value tanpa mengubah karakteristik asli dari datasetnya. Selanjutnya, yang bagian ke-6, statistik deskriptif kuantitatif. Itu tujuannya menggambarkan data numerik secara ringkas. Yang dijelaskan adalah hasil describe atau tabel mean, median, STD, CV, IQR, arti nilai rata-rata simpang bakul dan CV serta contoh interpretasinya. Sini kita akan menampilkan ringkasan statistik dengan describe yaitu display DF describe. Menghitung statistik tambahan seperti mean, median, STD, CV, dan IQR dengan menggunakan ini
numeric calls. df select data types. State summary akan menghitung statistik tambahan dari mean, median, simpang baku, CV, dan IQR. Nah, terus display state summary head ini menampilkan 10 kolom pertama biar tidak terlalu panjang isinya. Lalu contohnya, contoh interpretasinya. Oke. Di sini statistik deskriptif kuantitatif. Nah, hasil dari describe ini ada count, mean, STD, min 25%, 50%, 75% hingga hasil maksimalnya atau nilai tertingginya dari beberapa kolom ini. Nilai rata-rata dari, contohnya nilai rata-rata dari apa ya, yang kecil aja. Ini nah, terus next aja. Selanjutnya nilai statistik lengkap mean, median, STD, CV, dan IQR. Nah, ini nilai-nilai statistiknya dari kolom ini, dan contoh interpretasinya adalah rata-rata harga rumah atau sale price adalah 1.180,796 dolar dengan CV 0,44. Artinya variasi harga antar rumah cukup tinggi karena nilai CV-nya mendekati 0,3 sampai 0,4. Nih, penjelasan lebih lanjutnya itu misalnya nih kayak nilai si rata-rata sale price itu kan segitu kan, berarti semakin besar nilai CV semakin besar tingkat ketidakteraturan atau perbedaan antar data. Jadi interpretasi semacam ini membantu dalam memahami kestabilan dan persebaran data numerik di dataset. Nah, arti nilai rata-rata, simpang baku, dan CV. Statistik deskriptif kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data numerik dalam dataset. Nah, nilai rata-rata atau mean menunjukkan ukuran pemusatan data atau nilai tipikal dari suatu variabel. Sedangkan median merepresentasikan titik tengah yang membagi data menjadi dua bagian sangat besar. Simpang baku atau standard deviation menggambarkan tingkat penyebaran atau variasi data terhadap rata-ratanya. Semakin besar simpang baku, semakin besar pula perbedaan nilai antar observasinya. Nah, sementara itu, koefisiensi variasi atau CV merupakan rasio antara simpang baku dan rata-rata yang berguna untuk membandingkan tingkat variasi relatif antar variabel dengan satuan yang berbeda. Nah, nilai CV yang tinggi ini menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang besar, sedangkan nilai CV yang rendah menandakan data relatif seragam. Selain itu, ada IQR yang mengukur rentang nilai tengah dari data, yaitu selisih antar kuartil ketiga dan kuartil ke-1 yang menggambarkan konsentrasi sebagian besar data tanpa terpengaruh oleh nilai ekstrim. Nah, selanjutnya itu bagian ketujuh yaitu statistik deskriptif kualitatif, menunjukkan distribusi kategori yang menjelaskan frekuensi dan presentasinya, variabel dominan, serta makna terhadap konteksnya. Nah, di sini kita memilih kolom kategori untuk melihat jumlah kolom kategoriknya. Selanjutnya menampilkan frekuensi dan presentasi untuk beberapa kolom. Menentukan nilai variabel dominan mana nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini deskriptif kualitatifnya
Jumlah kolom kategori ada 43, yaitu dimana kolom MS zoning ini frekuensinya RL-nya 2273 dengan presentasi 77,58%. Alhamdulillah. Terus itu ada kolom street PEV ini frekuensinya ada 2918 dengan presentasi 99,59. Selanjutnya ada kolom alley, di mana NaN ini frekuensinya 2732 dengan presentase 93,24. Lanjut ada kolom load shape, yang dimana rek ini mempunyai frekuensi datanya 1859 dengan presentasi 63,45. Dan kolom line contour ini yang LVL ini memiliki frekuensi data 2633 dengan presentasi 89,86. Jadi variabel dominan per kolom ini, kolom MS zoning ini nilai dominannya atau RL-nya ini 2273 data, dan kolom street nilai dominannya itu ada pada PEV yaitu 2918 data. Nah, di kolom alley ini nilai dominannya di GRFL yaitu 120 data. Di kolom load shape nilai dominannya ada rek yaitu di 1859 data. Di kolom line contour ini nilai dominannya ada pada LVL yaitu di 2633 data. Nah, terus kita masuk ke visualisasi datanya. Yang di awal tadi kan dijelaskan kan, import, matplotlib dan seaborn itu digunakan untuk visualisasi data. Di sini visualisasi datanya ada histogram, box plot, sebaran layer, terus ada bar chart. Nah, di sini ada interpretasi histogram, yang dimana dimana sell price atau harga rumah itu terlihat lebih miring ke kanan, right skewed, artinya sebagian besar rumah berharga di bawah rata-rata sesuai hasil statistik bahwa median lebih kecil dari median. Nah, selanjutnya ada box plot harga rumahnya. Tampilan interpretasi box plotnya, terdapat beberapa titik ekstrim di sisi kanan outliernya. Jadi rumah dengan harga jauh lebih tinggi dari mayoritas data. Jadi semakin kesini harga rumahnya itu semakin tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada distribusi data dengan interpretasi bar chart, yang dimana kategori PEV mendominasi dengan proporsi hampir seluruh data. Dari sesuai hasil statistik kualitatif bahwa mayoritas rumah berada di jalan yang beraspal. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan 2-3 poin temuan utama, yaitu yang dimana dataset bersih dari duplikat dan salah tipe data, tapi masih mempunyai banyak missing value yang sangat signifikan. Nah, yang kedua, harga rumah memiliki sebaran tinggi dengan beberapa outlier di nilai tertinggi. Selanjutnya, ada sebagian besar rumah berada di kawasan residential low density dengan jalan beraspal. Data siap untuk analisis lanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.